Selamat pagi. Nah, ini yang namanya pertanyaan keren, Jess. Ini yang namanya ilmu ini. Dengerin saya ya, dengerin saya. Yah, ajaran puasa hingga mati. Ini kan pertanyaan beliau tadi saya tanya karena beliau berkomen tentang Santara. Ya, apakah ini seperti Santara, Pak? Gitu. Saya ketika mendengar kata Santara, tuang gitu. Karena itu nama tempat ya. Tapi mungkin pasti bukan nama tempat, tapi sebuah ajaran. Ya, ajaran yang sekarang ini sudah banyak orang mengikuti, dan itu ajaran yang paling bagus kalau menurut saya. Ya, bagus banget. Tetapi kan gak akan mati karena kankernya sembuh. Betul. Ini adalah ajaran yang diikuti oleh banyak peserta kanker. Ya, orang-orang yang kena masalah yang namanya kanker-tanter itu, ya, itu mereka mengikuti ajaran seperti ini. Dan itu bagus banget. Karena apa? Betul. Kanker itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Adanya hanya menghambat perkembangannya. Mematikan tidak. Karena ketika di radiasi, di kemo, maka 3 tahun, 5 tahun dia akan kumat lagi. Ya, itu pasti akan terjadi seperti itu. Saya masih ingat ketika ayah saya kena ya jarinya ini bendol begitu, bengkak seperti ini, dipotong. Selama hidupnya dia ini tidak dioperasi, tidak dipotong, tidak ada masalah. Benar sampai saya dewasa. Dari saya lahir saya udah lihat itu tangannya bapak saya itu. Tapi semakin hari semakin membesar sampai saya usia 18 tahun. Bapak saya kerjanya bagus, punya duit. Dan apa yang terjadi? Dia pergi ke rumah sakit. Teng. Saya nggak menyalahkan rumah sakitnya ya, tidak ya. Langsung, oh potong aja om. Nah duitnya punya, dipotong ini segini nih. Ini sejarahnya bapak saya nih, dipotong, hilang. Dari jarinya 5 tinggal 4. Begini, ini 3 bulan setelah itu. 3 bulan setelah itu. Langsung. Karena apa? Dari semenjak itu diputus, selesai, beberapa minggu kemudian, beberapa bulan 1 bulan kemudian merembet ke sini. Dioperasi lagi di sini, dibedel di sini. Akhirnya ke seluruh tubuhnya jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Ya, dan ahli-ahli yang menemukan kekuatan dari CACR itu, cancer itu cara mematikannya adalah caranya ya mau nggak mau dengan cara selnya dimakan, selnya dimatikan. Dan yang paling bagus adalah kamu memuasakan tubuhmu. Kamu memuasakan atau membiarkan tubuhmu kelaparan. Namanya kalau menurut orang Jepang yang yang namanya Yashinoya mata tangga saya itu yang jual daging-dagingan itu. Itu itu ya. Kamu nanti cari sendiri. Dia menyebutkan teknik ini disebut sebagai autophagy. Artinya apa? Setiap hari kamu melakukan 18 jam tidak makan, autophagy-nya berjalan. 18 jam tidak makan, autophagy-nya berjalan. Kalau saya bilang sih yang paling gila mah yang 24 jam tidak makan. Cepat banget untuk mematikan itu. Kenapa? Karena ketika sel-selmu lapar, kan sel butuh makan, butuh meregenerasi. Nah, sel-sel menjadi rusak karena makan yang dimakan untuk meregenerasi kan gara-garanya kamu mengasupkan gula ke tubuhmu. Sehingga ketika sel makan gula, ya itu pesta pora selnya, tambah tidak sehat gitu. Tapi ketika kamu dibuat lapar, ya 18 jam tidak makan, 24 jam tidak makan, 48 jam tidak makan, maka selmu yang kelaparan itu dia harus makan. Dia harus menyelesaikan misinya, yaitu apa? Makan untuk meregenerasi dirinya. Nah, apa yang dimakan? Ya asam amino, makanan sel kan asam amino. Apa yang dimakan? Kolesterol. Apa yang dimakan? Asam lemak. Itu makanan-makanan sel itu. Nah, lalu dari mana sel itu makan? Sel yang rusak yang dimakan. Ya, sel yang rusak di dalam tubuhmu itu adalah asam amino terbaik yang menjadi makanan sel yang sehat. Sehingga sel yang sehat pasti akan memakan sel-sel yang rusak itu. Nah, sel-sel yang rusak itulah yang menjadi CACR itu. Yang punya masalah penyakit-penyakit metabolik, kayak jantung, kayak paru-paru, kayak prostat, kayak cuci darah, kayak apa?
termasuk masalah-masalah lambungmu itu. Makanya perlu kamu kalau pengen sehat, hilang penyakit yang namanya tukak, penyakit yang namanya mah, penyakit yang namanya GERD itu. Ya, cara satu-satunya jangan diobati, karena ketika kamu mengobati lambungmu, maka yang dihantam adalah ginjalmu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tidak memberi makan. Biarkan dia kelaparan, selnya kelaparan. Gitu. Nah, untuk selmu kelaparan dan kamu tetap fit, kan kamu harus ternutrisi dengan baik. Itu sebabnya saya selalu bilang, apa itu? Bangun tidur minumnya racikan makcin, supaya nutrisi tubuhmu full. Apa itu nutrisi tubuh? Ada mikronutrisi, ada makronutrisi. Mikronutrisinya disebut adalah mineral dan vitamin, itu ada di racikan makcin. Nah, kalau kamu pengen cepat ternutrisi dengan baik, tambahannya suplemen, food, superfood, suplemen. Nah, suplemen itulah yang akan mengabsorb kita yang namanya nutrisi. Nah, nutrisi itu aman buat tubuh, supplementation. Ada liposomal glutathione, ada probiotik, ada D3K2, ada MCT, ada royal jelly, ada propolis. Itu yang saya sampaikan. Nah, kalau kamu mengasupkan itu, ya tubuhmu ternutrisi dengan baik, kamu aja geber-geberan nggak makan, bagus. Tapi kalau dengan santara doang bisa nggak, Pak? Bisa, karena butuh sebuah komitmen. Nah, manusia ini kan menang ketika dia punya komitmen dalam tubuh. Ketika kamu udah menentukan tujuan akhir, ketika kamu udah menentukan keinginan kamu, ketika kamu udah putuskan bahwa kamu mau melakukan, nah itu nggak ada tanding itu. Ya, nggak ada tanding. Kamu masih ingat nggak kerusuhan 98? Kerusuhan 98. Di depan minimarket dulu ada open besi yang besar itu. Yang ayam dipanggang bisa muter sendiri. Panggangan ayam itu. Nah, dalam posisi seperti itu, ada orang yang bisa sendirian ngangkat itu open panggangan ayam yang segede bagong itu. Gila kan? Ada kasur yang harganya di atas 90 juta. Yang namanya King itu. Ya, 90 juta. Diangkat 8 orang, nggak mampu itu kasur. Keras. Bukan keras. Kuat sekali, berat sekali. Tapi ada orang yang seketika itu mampu mengangkat itu. Nah, itu yang kalau kamu udah singamu keluar, nah itu nggak ada yang bisa mengalahkan tuh. Makanya nggak minum suplemen, kalau keinginannya udah sekuat itu, dia bisa menyelesaikan santara itu. Dia nggak makan. Kapan makannya? Ketika keinginannya udah tercapai. Nah, saya pernah melakukan di tahun 1987. Keinginan saya untuk tidak makan lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, itu tercapai itu. Sasaran saya 7 hari. Saya sampai 4 hari tidak makan, tidak minum tuh. Saya melakukan itu. Gitu. Sehingga tubuh riset. Itu yang terjadi, Pak. Ya, itu santara. Nah, ketika orang itu sudah sembuh penyakitnya, pasti makan, nggak mungkin diteruskan. Ya, kayak Daud, Raja Daud. Raja Daud itu ketika dia berzina dengan Berseba, dan kemudian Berseba punya anak, wah itu keinginannya dia itu, anaknya kepengen hidup lagi, sehat lagi. Dan kemudian anaknya mati, dia selesai, makan lagi dia. Gitu. Jadi, itu semua bisa dilakukan. Seorang ibu yang dia naik motor, jatuh, ditabrak, anaknya di bawah ban, masih hidup. Nah, ibu itu punya ya, santara itu, keinginan yang begitu kuatnya, dia bisa angkat mobil itu. Nah, itu sekali-kali terjadi dalam kehidupan. Nah, kalau kamu mau menjalankan santara, modelnya seperti itu, wah top banget. Ya, top banget. Karena itu hanya ada sekali seumur hidup, dan kamu bisa lakukan. Untuk apa? Untuk masalah hidupmu menjadi lebih baik. Itu namanya kekuatan diri. Ya, yang muncul di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Nah, itu bisa dicoba, santara. Boleh, nggak masalah kalau memang bisa seperti itu. Ya, karena setelah 72 jam, biasanya stem cell muncul. Nah, kalau stem cell muncul, kan tubuh diperbaiki dengan ajaib. Jadi, nggak perlu sampai mati sebetulnya. Ya, kalau sampai mati, berarti komitmen. Ya, seumur hidupnya dia nggak makan dalam waktu-waktu tertentu. Gitu ya. Jos.